الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan, waktu serta umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah tambahkan keberkahan di dalam kita terus menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci dan penuh kemuliaan ini, mari pula kita saling berbagi. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini, lanjutan dari apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 197. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kamu berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir, punya mata hati. Tadi kita mengingatkan kita, Pak Imam baca surat Al-Zalzalah, goncang ya, goncang. Apabila bumi ini goyang, goncang, tadi ada gempa katanya. Sumbernya Aceh Barat Daya, terasa kemari, walaupun 6,2 skala Richter, terasa. Kalau sambil duduk terasa, kalau jalan mungkin tidak terasa. Jadi begitulah ya, terus Allah mengingatkan ya secara tidak langsung dengan peringatan Allah, mengingatkan bahwa bumi ini semakin tua ya, umurnya semakin tua, mendekati
pada hari akhir mungkin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Memang ayat ini sebelumnya dijelaskan tentang wala rafasa wala fusuka wala jidala, ya, berkaitan dengan ibadah haji. Tapi kalau kita pahami ayat ini, tidak hanya untuk orang yang melakukan ibadah haji yang akan, tapi juga bisa berlaku secara umum, ya, bersifat umum. Siapapun, bekal yang paling baik ialah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah diulang, wattaquni, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir, yang punya mata hati. Saya jelaskan yang lalu, banyak orang punya hati, tapi mungkin sedikit sekali orang yang punya mata hati, tidak mau merasakan gimana kondisional negara dan bangsa kita. Bekal yang baik, kalau di dalam kaitan haji itu disebut dengan istita'ah. Istita'ah, ada kemampuan. Dilihat dari beberapa aspek, dari beberapa indikasi, ya. Misalnya istita'ah dalam aspek finansial, biaya. Ke sana harus ada biaya. Sekarang hampir 50 juta, ya. Tanpa biaya nggak mungkin tak bisa ke sana. Menggunakan transportasi, membayar biaya hidup di sana dan sebagainya. Kemudian as-sihah, sehat, ya, akan berangkat sehat, tidak sakit, maka dia sehat jasmani dan rohani. Kemudian aman, jalan, perjalanannya aman, safarnya aman, tidak ada gangguan, baik sampai di sana aman, gak ada kacau, ya, gak ada perang, sebagainya, gak ada penyakit. Kemudian yang juga penting bagi seorang yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima adalah ilmu manasiknya. Kalau ilmu manasik biasanya sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus ikuti, ya, dari para guru, ya, atau dari para mursyid, guru manasik ibadah haji. Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, ada orang yang hidup sederhana, pas-pasan, malah kurang, tapi bisa menunaikan ibadah haji dengan tabungan, menabung. Apalagi di kampung, hasil sawah ditabung 9, 10, 15 tahun baru cukup berangkat, ya. Itu yang pas-pasan, yang sederhana. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya sejahtera, melebihi dari kebutuhan, tapi juga belum ada langkah menaikkan rukun Islam yang kelima. Makanya para ulama ini membahas, apa haji ini harus segera tauful atau bisa menunda, ya. Kalau memang orang yang sudah istita'ah, ada ulama mengatakan ya segera melakukannya.
Karena umur kita kan nggak tahu. Cuma segera dalam istilah sekarang harus menunggu juga. Waiting list ya. Oh, kita ada uang, tapi nggak bisa langsung berangkat, menunggu. Tapi yang penting niatan kita bisa bertemu langsung dengan rumah Allah, Baitullah. Rasulullah mengatakan an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu sab'ami'atin zi'fin, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Nafkah, biaya untuk melakukan ibadah haji ini yang kita keluarkan itu seperti nafkah fi sabilillah, seperti biaya di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sama nilainya. Ad-dirhamu, 1 dirham itu digandakan dengan 700 dirham. 1 dirham diumpamakan Rasulullah itu diganti dengan 700 dirham. Sab'imi'atin dhi'fin. Apalagi kita keluarkan 50 juta ya, itu biaya haji. Nggak ada kan orang pergi haji miskin, nggak ada orang yang keluar zakat miskin, ya orang yang beri sedekah miskin. Malah Allah tambah, dibalik yang keluar itu Allah tambah berlipat ganda kembali. Dari sisi mana saja ya. Man mata fil hajj falahu misla man mata fi sabilillah, rawahu Muslim. Kalaupun ada orang yang meninggal ketika melakukan ibadah haji, dipanggil oleh Allah, itu seperti orang yang meninggal di jalan Allah. Karena tadi berjuang ini kan berat. Ibadah haji ini kan memerlukan fi'li kita, jasmani, badan kita perlu sehat. Tidak hanya biaya tapi badan ya, jasmani, kesehatan dituntut kepada kita. Jadi dia berjihad ya Allah. Yang penting nawa itu sudah niat. Innamal a'malu binniyat, hanya sah diterima amal kita karena ada niat. Oh, di tengah perjalanan ada kan kita baca di media, ada yang dalam pesawat meninggal, yang sudah berangkat ini gelombang pertama sudah meninggal di pesawat, tapi sudah nawa itu niat melakukan ibadah haji, Allah berikan gandaan sesuai dengan niatnya, sehingga dikebumikan di Madinah ya, dalam pesawat meninggal gitu sebagai. Ayo hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji itulah yang halal ya, sumber yang halal, bukan dari sumber yang haram. Ya, inilah memulai kita mendapatkan outcome, benefit, natijah, hasil akhir, mendapatkan kemabruran ya. Jadi kalau biayanya tidak jelas ya, syubhat, apalagi haram ya, mungkin outcome, benefitnya akan kita terima juga mungkin nggak jelas. Ma adda ilal haram fawal haram. Kaidah menyebutkan kalau sarana yang kita gunakan untuk sesuatu yang haram, maka dia haram. Sumbernya dari judi, menipu, rentenir. Makanya orang-orang yang hasil judi itu nggak boleh membayar zakat, uang korupsi nggak boleh bayar zakat. Anak paidu, anak patapedu, anak pelu, sebagainya. Kalau uang orang ya kita kembalikan.
Makanya sebelum melakukan ibadah haji, biasa kan kita minta maaf. Maaf telah ke bak kau melingkar. Jadi mendung, paling kurang ya orang kanduri, undang. Nggak mungkin satu-satu mengunjungi saudara minta maaf. Diundang ke rumah kanduri, ya. Minta maaf kalau ada sangkut paut, salah, apalagi hutang piutang, kita selesaikan sebagainya. Namun ma'adda ilal halal ya wahwal halal. Kalau kita sarana yang kita gunakan asalnya itu halal, ya hasilnya juga halal, outcome yang kita terima juga halal. Itu garis ya, sudah demikian ya dalam syariat, atur pada kita sekalian. Ibu jamaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pengkaji ada dua sisi ya. Baik secara umum bekal kita ini maupun bekal untuk orang menyiapkan takwanya menaikkan ibadah haji. At-tazawwadu fil hayah. Yang pertama, bekal di dalam mengarungi kehidupan kita ini, bekal yang baik, bekal yang takwa. Kita hidup di dunia ini dalam waktu yang lama, 50, 60, 70 tahun. Perlu bekal yang cukup untuk perjalanan kita menuju hari akhirat, alam barzah ya. Perlu bekal. Bagaimana kita kembali sana? Nggak ada sarana bekal kita. Apa yang bisa kita jawab nanti mas'uliyah? Amal saleh kita, ibadah kita, fardhu'in tidak bisa kita lupakan, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ini bekal hidup kita. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Kehidupan dunia ini kan permainan sundau. Ini sementara saja, mata'ul gurur, tipu daya. Dalam kaitan dengan ibadah haji, jamaah akan pergi haji ya, tentu juga biaya-biaya yang sumber dari yang halal. Ilmu ya disiapkan, baik yang pergi umrah atau yang pergi haji ya, menyiapkan ada ilmu mana rukun, mana wajib haji, mana yang sunnah ya. Tak perlu ilmu itu ya. Alah, sampai 3 bulan ya, di samping dari Kementerian Agama, daripada guru ya. Ini yang pertama, at-tazawwadu fil hayah. Kita bekal dalam hidup kita, mempersiapkan apa yang harus kita bawa sebagai bekal itu. Yang kedua, at-taqwa khairu zadin. Takwa itu sebaik-baiknya bekal. Sejalan dengan ayat tadi, firman Allah 197 ya, Al-Baqarah, at-taqwa khairu zadin. Takwa itu sebaik-baik bekal. Makanya orang yang pergi haji ini, dia sudah pernah melewati 1 bulan Ramadan, karantina ya, madrasah, sudah takwa sebenarnya. La'allakum tattaqun. Takwa adalah bekal terbaik yang kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Di mana takwa itu? Rasulullah mengatakan, memberi isyarat, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dada. Ini memberikan isyarat bahwa di sini hati ya, hati kita. Takwa ini di sini. At-taqwa hauna, di sini, di dada ini. Bukan di mata, bukan di mulut. Di sini ada hati.
hati nurani, sumber inspirasi yang menggerakkan semua aktivitas kita. Ya. Niat ya, niat. Takwa di sini bersih atau tidak? Ya. Ya, kalau orang niat dari awalnya salah, hasilnya juga salah. Ya. Bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia niat ini bertemu dengan rumah Allah, berhadapan dengan Baitullah, ingin tujuan akhir kemabruran, haji yang mabrur, insya Allah dari awal dia sudah mempersiapkan, melaksanakan sesuai tuntunan dalam manasik. Tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal bagi yang haji. Sering bersedekah, yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi, bukan tangan yang kikir ya, tapi tangan ini suka memberi ya, sebagai nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita sekalian. Sabar, sabar dalam melakukan ibadah, baik yang berhaji mau yang tidak berhaji, sabar, sabar. Kemudian tidak cepat marah, tidak, wal kazimin al ghaiza ya, bisa menahan ya, meredam kalau ada persoalannya. Apalagi sedang tawaf ramai padat, diinjak kaki kita. Kalau orang Aceh kan cepat marah ya. Kalau kita senyum, orang lain senyum, kita marah ya. Jangan cepat marah. Sana tanah haram. Kemudian suka memaafkan. Kalau ada kesalahan suka memaafkan, baik dengan internal keluarga, sesama rombongan ya, sesama jamaah dan sebagainya. Jadi at-taqwa khairu zadin. Takwa itu sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan. Penjabaran dari dua hal tadi, at-tazawwadu fil hayah, at-taqwa khairu zadin, ini penjabarannya ya. Itu kita bisa melakukan. Yang pertama, wiqayatu minal masyakil, menjaga wiqayah. Kita bagaimana menjaga diri kita ini dari hal-hal yang sulit. Mana ada hidup ini terus mulus senang, nggak ada sakit, nggak ada kurang biaya hidup ya. Pasti kita ada nggak sakit, kita, keluarga kita kurang sehat, sakit, malah harus tidur di rumah sakit atau di rumah ya. Atau anak kita sakit sebagainya. Jadi itu kita menjaga diri dari sesuatu yang memang muskil, hal yang sulit. Kita sudah siap. Oh, hari itu akad ya, akad nikah sepasang calon suami, calon istri, ratu ya, raja sehari. Tapi nanti hari-hari berikutnya kan ada masalah. Gak mungkin seperti hari nikah, hari pesta. Tapi 3 bulan, 4 bulan, setahun, pasti ada persoalan dalam keluarga. Sudah menghadapi, kita siap dengan bekal ilmu yang ada. Maka dengan takwa itu Bapak Ibu para pendengar sekalian, dapat melindungi, memproteksi semua yang muncul dari diri kita. Kita dari kesehatan ya, kesengsaraan hidup, pasti ada yang persoalan, atau kita sendiri yang mengalami masalah, problem, semua masalah. Kalau takwa kita kedepankan, pasti insya Allah ada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan solusi, jalan keluar dari hal-hal yang sulit. Atau Allah memberikan kemudahan rezeki
dari jalan-jalan yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Ada saja Allah bantu. Maka bekal terdepan, di depan itu ketakwaan, supaya kita bisa mentawazunkan antara kepentingan duniawiyah dengan kepentingan ukhrawiyah. Karena itu Bapak Ibu para pendengar sekalian, semua diri menjaga dari hal-hal yang mengurangi nilai pahala bagi jamaah atau kita yang salat beribadah. Bagaimana kita menjaga sekecil mungkin mengurangi dari nilai-nilai pahala, apalagi batal. Makanya kalau kita dalam ibadah ada aturan, nggak boleh ini, apalagi sedang pakai pakaian ihram, ada pantangan, ada larangan, walaupun kita pergi kemana-mana, ya. Tapi ada pantangan yang harus kita ikuti. Kalau melanggar, ada sanksi. Senang melakukan semua manasik ibadah di tanah haram, ya. Nggak ada yang berat, ya. Nggak ada yang sulit. Tapi kita senang menjadikan hati ini senang dengan nilai-nilai yang dilipat gandakan oleh Allah. Sekali kita salat di Masjidil Haram 100.000 kali Allah gandakan nilainya. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali gandaan nilainya dari Allah. Subhanallah. Ini yang pertama, kita siap menghadapi yang muskil dengan bekal ketakwaan. Yang kedua, jalbul barakah. Bagaimana kita bisa meraih keberkahan dari ibadah yang kita lakukan? Bukan mencari kemudaratan, ya. Tapi bagaimana dari ibadah yang kita lakukan, kita mendapat keberkahan. Salat dengan disiplin, berkah, hidup sehat. Ibadah haji di tanah haram di Mekah, Madinah, tambahkan berkah, keberkahan Allah Subhanallah. Jangan mencaci di sana, ya, jangan memfitnah, ya, dan sebagainya. Maka takwa dapat membawa keberkahan dalam hidup dan membuat kita jadi bahagia, tenang hidup kita. Oh, hari ini nggak ada rezeki atau kurang rezeki kita, ya kita sabar. Nggak ada. Kalau selama masih ada hari, kan nggak ada hari ini, bisa besok Allah berikan itu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, selama masih ada hari, rezeki hari ini belum ada, besok Allah gandakan. Yang penting kita optimis, tidak pesimis, ya. Kalau pesimis itu yang membuat hati jadi galau, tidak tenang. Senang terhindar dari hal-hal yang mengganggu ibadah, karena tujuannya untuk mendapatkan kemabruran ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang-orang yang di sana, kan ada yang sesat, ada yang sedang sudah pakai pakaian ihram, nggak tahu diri, nggak kenal dia, ya, tidak normal, ya. Mungkin ada penyebab, ya. Ada penyebab kenapa tidak normal dia. Ya. Kalau kita tidak mengatakan gila, ya, tapi sudah kurang waras, ya. Mungkin apa rezeki itu, biaya yang digunakan tidak halal atau syubhat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, zamanus salamah. Takwa dapat menjamin keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Orang takwa diberi tempat yang layak, surga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Jannatul Naim. Makanya para ulama mengatakan, wa tazawwadu
bittaqwa fa inna khairu zadin yutazawwadu bihi di yaumil ma'ad. Berbekallah dengan takwa, karena sebaik-baik takwa itu terdapat dibawa untuk hari esok ya, hari pembalasan. Karena nilai itu yang membantu kita nanti ya. Bukan oleh harta yang banyak ya, bukan oleh anak yang banyak, tapi kita nanti bertemu dengan Allah dengan nilai ketakwaan, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bersih. Artinya takwa di sini, at-taqwa hahuna. Kemudian terjadi perubahan bagi orang yang haji, nanti sepulangnya di perubahan mabrur. Ada taghyir, perubahan luar biasa ya. Allah berikan surga, disiplin di sini, suka memberi, suka pemaaf, selalu berjamaah, kurban dan sebagainya. Makanya kita harapkan ya seperti itu ya, nilai, natijah, konklusi yang kita rasakan ya kita yang merasakan bagaimana kemabruran dari ibadah yang kita lakukan. Siqatu bil qudrati zatiyah. Yang pertama, kita percaya terhadap kemampuan diri kita ya, percaya diri, ada ilmu yang kita lakukan. Dalam semua ibadah kita punya ilmu. Bagaimana salat yang benar, bagaimana wudu yang benar, bagaimana melakukan ibadah haji, manasik yang benar, rukun dan wajibnya ya. Siqatu bil qudrah az-zatiyah. Percaya kita punya kemampuan, percaya diri yang kuat karena ada ilmu. Kita nggak ragu-ragu. Maka ibadah itu tidak ada istilah ragu ya. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang tidak ragu-ragu. Maka ibadah itu nggak ada ragu-ragu. Oh nanti pulang dari haji, anak pai haji, akan masih keliru dan sebagainya. Tadi sudah berangkat, ini pulang enggak, orang pas, ragu-ragu deh. Maka perlu ilmu, kepercayaan diri, percaya diri lebih besar ya. Tidak ada istilah ragu dalam ibadah. Maka ada jamaah mandiri kan, diharapkan jamaah mandiri tanpa ada pendamping pun kita sudah siap dengan ilmu yang kita terima. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu bukan ibadah. Pasti kita nggak puas ya. Namun kalau pulang nanti alhamdulillah puas sekali melakukan ibadah haji. Subhanallah. Berikutnya al-ibratu wa ta'birul akharin. Kita harus mengambil pelajaran, pengalaman dari ilmu orang, pengalaman orang lain. Bagaimana kesuksesan dalam usaha, dalam ibadah, dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. Itu kita diskusi, fadzakir, inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Kita tanya, masih ragu tanya. Tahun lalu pengalaman ulun tuan sudah di Arab sana, masih ditelepon di WA kita. Ini masih ragu apa bagaimana ini? Bagus. Itu memperkuat sehingga tidak ada ragu pengalaman, keilmuan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga yakin apa yang kita lakukan ini benar adanya. Dan insya Allah kalau kita yakin benar, insya Allah juga hasilnya Allah memberikan yang lebih baik, yang terbaik kepada kita sekalian. Apalagi pengalaman yang sudah menunaikan ibadah haji ya. Kemudian isti'dadu baramij al-muwajjahah, mempersiapkan diri terhadap tugas-tugas berikutnya. Selesai satu, berarti ada di depan kita tugas lain. Akan tidak sama ya, pasti berbeda.
Oh sudah tawaf ada sa'i, pasti berbeda. Sudah sa'i ada tahallul, berbeda rukunnya ya. Kalau haji nanti ada wukuf ya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu bila amalin junun. Beliau mengatakan ilmu tanpa diamalkan sesuai dengan aturan itu junun, tidak waras. Kalaupun tidak gila, tidak normal, abnormal. Wal amalu bila ilmin layakun. Tapi amal tanpa dibarengi dengan ilmu, jadi tidak ada. Wujudu ka'adami, ada seperti nggak ada. Maka kita harus memperkuatkan dalam semua sisi ibadah. Salat yang hari-hari kita lakukan terus kita perbaiki kualitas, kesempurnaan. Apalagi yang berangkat haji sering bertanya, mana mungkin 3 bulan belajar harus semua bisa ya. Makanya dipermudah dalam ibadah haji. Kalau salat ada 3 qauli fi'li qalbi, dalam ibadah manasik haji dia fi'li dan qalbi. Qauli nggak ada masalah ya, mungkin tak hafal atau sudah mata handihli yang baca doa-doa tetap, maka tidak sah. Yang penting gerakan, baca ayat-ayat Al-Quran yang pendek yang bisa dihafal, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu, para pendengar sekalian, ada baiknya pula ingatan pesan Rasul kepada Muaz bin Jabal ketika ditugaskan beliau jadi gubernur di Yaman. Tiga bekal. Pertama, meningkatkan komitmen moral. Bertakwalah di mana saja kamu berada, hai Muaz bin Jabal, jadi gubernur. Yang kedua, bersihkan diri, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus yang tidak baik. Itu yang buruk aja, Anda ingin perbaiki. Yang ketiga, bekal diberi, ingatlah Rasulullah, interaksi sosial dan berbuat baiklah kepada manusia lain sekecil apapun. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang lebih baik kepada manusia yang lain. Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian untuk malam ini. Insyaallah kalau Allah masih memberikan kesehatan dan waktu, kita akan lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.